Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian fikih kita menggunakan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah, yaitu tentang cara-cara menghilangkan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, ai hadza faslun. Ini ada sebuah fasal, sebuah pembahasan. Kalau diurut dari depan tadi sudah sampai 20 pembahasan. Fi izalatin najasati, di dalam menjelaskan tentang cara-cara menghilangkan najis atau mensucikan najis. Sebelumnya sudah dibahas ada 3 macam najis. Yaitu yang pertama adalah mughallazah, najis yang berat. Itu adalah najisnya anjing dan babi. Hanya 2 itu saja. Itu najisnya mughallazah. Terkena liurnya anjing atau babi, maka itu najisnya mughallazah. Atau apalagi kotorannya. Ya, kulitnya. Kalau basah tangan kita, pegang dia, ya, maka najisnya mughallazah. Itu najis anjing dan babi keturunannya. Yaitu semua najisnya adalah mughallazah. Yang kedua adalah najis mukhaffafah, yang ringan. Ini hanya satu jenisnya, yaitu najisnya kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang makan minumnya hanya dari susu ibunya. Air susu ibu atau air susu ibu yang lain. Jadi bisa saja dia disusukan dengan ibu yang lain. Yang penting air susu ibu. Bukan nggak harus ibu sendiri. Ya bisa saja ya disusukan yang lain. Itu termasuk. Nah, kalau sudah minum apa teh ya, minum madu, minum susu, SGM dan seterusnya, makan bubur sun, udah. Maka sekali saja makan itu sudah tidak lagi najis najis mukhaffafah. Nah, kemudian yang ketiga, selain itu
Semua najis namanya mutawassithah ya. Nah, itu ada 3 macam najis. Sekarang dibahas mengenai bagaimana cara mensucikan najis itu. Al-mughalladzatu, najis mughalladzah. Najis yang berat, tathuru bisa menjadi suci, yaitu najis mughalladzah bisa menjadi suci, fa'ilnya ini al-mughalladzah. Bisa ba'i ghusalatin dengan 7 kali basuhan. Bukan usapan nih, basuhan. Ya, membasuh itu adalah mengalirkan air. Meskipun hanya mengalir sedikit, itu mengalir. Kalau mengusap, itu tidak ada yang mengalir. Ya. Jadi satu cakupan ini bisa mengalir nih air. Satu cakupan di sini mengalir air. Tapi kalau dikepit, dikipat-kipatkan, nanti nggak bisa ngalir. Ya kita tahu lah mengalir itu. Ya, yang penting ada dia itu bergerak, itu adalah mengalir. Tidak harus mengalir dari ujung ke ujung, nggak harus. Yaitu dengan 7 kali basuhan, bukan 7 kali usapan. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan wujud najisnya. Ihdahunna, yang salah satu dari 7 basuhan tadi, biturobin, dicampur dengan tanah. Nah ya, jadi caranya dihilangkan dulu wujud najisnya kalau ada. Kalau dijilat anjing, ya kita nggak sengaja dijilat anjing atau jilat babi, maka nanti kan kering itu ininya jilatannya. Nggak ada ini wujudnya. Cukup langsung dibasuh 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Bisa di depan, di tengah, atau di akhir. Ya, itu sudah hilang najisnya. Tapi kalau ada wujudnya, contohnya adalah kotoran, ada kotoran anjing di lantai, maka cara membersihkannya, mensucikannya adalah jangan langsung dibasuh 7 kali. Kalau langsung dibasuh 7 kali masih ada kotorannya, itu belum dihitung 1 kali. 1 kali pun belum dihitung. Kalau masih ada wujud kotorannya, 1 kali saja nggak dihitung. Kita basuh 100 kali, 1 kali aja nggak dihitung. Jadi sudah dihitung 1 kali kalau wujud najisnya itu hilang. Udah jadi kalau kotoran ya diambil dulu pakai tisu, ya dibuang, terus digosok lagi pakai tisu sampai hilang itunya, nggak ada lagi wujudnya, masih ada perintilannya, belum dihitung, maka berarti najis ini. Ya, udah sampai ada perintilan nggak ada lagi, sudah nggak ada, nah, ini masih najis, najis mughaladzah, maka disiram pakai 7 kali basuhan lantai tadi, salah satunya dicampur tanah. Nah basuhannya harus pakai 1 gayung, nggak harus. Yang penting 7 kali, bisa gelas, setengah gelas, ya 7 kali itu. Yang penting nggak ada lagi kotoran di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satunya campur sama tanah. Udah beres. Nggak harus satu lantai, satu rumah disiram semua itu. Boros itu ya. Nah itu caranya begitu. Ya. Terkena di tangan, ya nggak harus kita mandi. Nggak, ini ya. Tangan kita kena kotoran anjing, ya maka dibersihkan dulu kotorannya, tidak ada lagi wujudnya, kemudian dibasuh dengan air 1 gelas, bisa 7 kali, itu bisa dibikin 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi asal kita tahu maka tidak berat sebenarnya caranya itu. Itu yang pertama, mughallazah. Wal mukhaffafatu, yang kedua adalah najis mukhaffafah, najisnya air kencingnya, air kencing ya, bukan kotoran belakang ya, air kencingnya bayi laki-laki sebelum 2 tahun dan hanya susu ibu yang dimakan dan minumnya, tidak yang lain. Najisnya mukhaffafah, tathuru, bisa menjadi bersih, bisa menjadi suci, biroshil ma'i, dengan mencipratkan air, memercikkan air, alaiha, pada najisnya, pada najis mukhaffafahnya itu, ma'al ghalabati, ya keseluruhan, diciprati keseluruhan.
wa izalati ainiha, dan tentunya dengan menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Ada anak bayi tadi sudah disebutkan tadi najisnya mukhafafah, kemudian dia buang air kecil di lantai. Masih ada itunya, genangan kencingnya, jangan diciprati. Ya, kalau masih langsung diciprati najis semua itu. Ya, caranya dilap dulu pakai kain atau pakai tisu, udah nggak ada lagi kering, ciprati pakai air set, set, set. Ciprat itu tidak harus mengalir. Dengan sendok, satu sendok itu ciprat itu udah satu sendok, kipat-kipatkan gini. Yang penting keseluruhannya kena cipratan air itu, cukup itu. Piuk, 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 piuk. Nah, mudah kan? Ya. Kena di kasur misalkan, di kasur itu akhirnya kering di kasur itu, dicipratin aja cukup. Nggak harus disiram, nggak harus. Ya itu najis mukhafafah. Di musola misalkan gitu ya, bawa anak kecil ya belum masih najis mukhafafah, ya nggak perlu harus disiram semusola. Cukup dicipratin aja. Cukup. Yang penting sudah kering air kencingnya tadi. Jangan sampai masih basah kita cipratin. Ya, jadi kemana-mana najisnya itu ya. Itu najis mukhaffafah. Dicipratin, tidak harus sampai mengalir airnya. Beda dengan membasuh. Ciprat itu kan itu kan ada telpok-telpok airnya udah cukup itu. Ya, yang penting semua sudah kena. Kemudian wal mutawassitatu. Yang ketiga najis mutawassithah. Yang semua najis selain mughalladah dan mukhaffafah ya mutawassithah. Kencingnya bayi perempuan udah mutawassithah, sejak lahir udah mutawassithah itu perempuan ya. Yang lainnya kotoran-kotoran ya, yang lainnya itu mutawassithah. Binatang kotorannya mutawassithah semua. Meskipun ada kitab ya, Bughyatul Mustarsyidin, Bughyatul Mustarsyidin itu menyebutkan ya, kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis, tapi ini sedikit ya. Yang yang banyak berpendapat adalah tetap hukumnya najis. Kita ikut yang banyak saja. Kotoran ayam ya, kotoran kambing itu najis mutawassithah. Ada di atas musola ya, kita bersihkan. Najis mutawassithah tanqosimu itu terbagi ila qismaini pada dua bagian, dua macam. Najis mutawassithah tadi ainiyatun, yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah itu najisnya masih nampak, masih ada. Itu najis ainiyah, yaitu masih ada baik rupanya, warnanya maupun rasanya. Salah satu dari ketiga itu ada, itu najis ainiyah. Nah, rupanya masih ada kok ya, itu ainiyah itu. Ya, meskipun kering, ya, kotoran ayam kering, kelihatan tapi masih hitam-hitam. Itu najis mutawassithah ainiyah. Ini masih ada wujudnya. Oh, udah nggak ada itu kotorannya tapi bau. Nah, itu juga ainiyah ya. Kalau rasanya nggak usah lah ya, nggak usah ya nggak usah ya. Itu ain. Wah hukmiyatun, dan yang kedua adalah hukmiyah. Tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi rasanya maupun baunya, tetapi belum disucikan. Itu najis hukmiyah. Nah, kita tahu di situ tadi ada kotoran binatang udah dibersihkan pakai tisu, terus belum disiram, itu najis itu hukmiyah. Sholat di situ nggak boleh. Karena sholat kita harus bersih. Jadi kepentingan membersihkan najis ini adalah untuk sholat dan ibadah. Misalkan baca Quran, ya, tawaf, itu pakaian kita, badan kita, itu kepentingannya untuk itu. Jadi kalau tempat kita kena najis, nggak boleh kita sholat di situ. Ya. Kecuali kita pakai alas. Gitu ya. Makanya kalau sholat jangan pakai sendal. Sendalnya masih dipakai itu jangan. Atau sepatu, itu beresiko itu. Bisa kena najis bawahnya itu. Lepas sendalnya, lepas sepatunya gitu ya, di atasnya itu. Kemudian yang pertama la ainiyah tuh, yang najis ainiyah. Allati laha launun, yaitu adalah najis yang
ada padanya itu warna, warihun atau apa baunya, watokmun pakai wawu ini dan ya, dimaknakan atau ini ya, atau rasanya, salah satu dari itu ya, warna, apa bau atau rasanya. Ya kita mau menjilat enggak ya? Sudah bau udah. Atau wujudnya biasanya gitu. Enggak mungkin kita jilat itu ya. Ya tapi kalau kena kena tangan bisa saja. Nggak dijilat. Ya itu kalau iseng aja mau begitu ya. Nah, kalau ada salah satu di antara itu, fala Buddha maka wajib. Fala Buddha itu maka tidak boleh tidak itu wajib. Min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Untuk menghilangkan ya baik rasanya, warnanya ya maupun apa ini warnanya, baunya maupun rasanya itu harus hilang semua. Begini, misalkan ada kotoran ini, kemudian kita basuh, udah bersih lah, dibasuh masih bau. Nah, tetap itu belum bersih itu najis mutawasitohnya. Pakaian kita kena kotoran apa itu bebek gitu yang kelihatan ya. Udah dicuci pakai pakai air, dipakai air masih aja bau. Itu najisnya masih ada. Makanya salah satu cara adalah dengan mencampur sabun. Jadi kita mencuci pakai sabun itu ya dalam rangka bersih supaya bersih dari wujudnya, rasanya, baunya. Tapi air sabun tidak bisa mensucikan. Yang bisa mensucikan adalah air mutlaknya. Maka setelah dicampur air sabun, dibuang, kemudian dialiri air biasa. Itu. Ya, kita mencuci kan seperti itu kalau dimasukkan di kulkas. Dimasukkan di apa? Di mesin cuci, ya pakaian kita masuk di situ. Sebaiknya kalau najis kita tahu najis, ya nggak mungkin ya di anak-anak itu ya buang air besar langsung masuk di situ kan nggak mungkin. Ya, dikucek dulu. Kemudian masuk di mesin cuci. Kemudian di mesin cuci itu nanti ada dibersihkan pakai sabun dulu. Setelah itu dibilas lagi pakai air biasa itu suci itu, udah suci gitu ya. Jadi dihilangkan dulu wujudnya. Ya, kemudian yang penting wujudnya hilang pakai sabun yang bersih udah itu. Dengan catatan di akhir bilasan pakai air biasa. Ya, jangan sampai tidak. Kalau tidak najis itu masih. Karena air sabun dulu itu tidak bisa menghilangkan najis, hanya bisa menghilangkan kotorannya itu. Ya. Wal hukmiyatu najis yang mutawasitoh jenis hukmiyah. Allati la launa yang tidak ada warnanya. Wala riha dan tidak ada baunya. Wala ta'malaha dan juga tidak ada rasanya. Tidak ada warnanya, tidak ada rasa apa baunya dan juga tidak ada rasanya. Itu tadi yang ada bekas kotoran udah dilap. Nah, sudah dilap itu masih najis, Bapak Ibu. Dilap itu tidak menghilangkan najis, itu karena menghilangkan tadi itu wujudnya saja. Udah nggak ada baunya, udah nggak ada rasanya jangan ya, udah nggak ada wujudnya, tapi dia masih najis. Baju kita nih, kadang baju kita kena kotoran cipratan air kencing misalnya ya, kencing nyiprat di celana atau itu, kan hilang itu nanti kering, itu masih najis. Nah, caranya adalah kalau sudah kering, cukup dialiri air aja, sedikit aja cukup itu. Yang kena najis celana di bagian sini, jangan disiram pakai air satu gayung, kita masih di kantor ya. Cukup dengan satu ini saja, yang penting air itu bisa mengalir sedikit, set, dah bersih ya. Yang penting jangan diusap. Diusap itu dikenakan tangan, gini terus kipat-kipat gini. Itu nggak bisa itu ya. Harus dialirkan air meskipun sedikit. Satu sendok itu bisa ngalir itu, bisa satu sendok itu bersihkan. Jadi itu tadi ya. Yakfika yang cukup ya, yang cukup bagimu jaryul ma'i alaiha yaitu mengalirkan air pada najis hukmiyah. Yaitu tadi ini sudah tidak ada lagi wujudnya, cukup dikasih air setengah gelas di lantai itu cukup.
Nggak perlu selantai semua disiram, itu ya. Namanya memberatkan. Agama itu tidak untuk memberatkan, tapi juga tidak untuk diremehkan. Udah jelas najis kok diremehkan. Makanya orang yang apa namanya, orang yang bersih batinnya itu syaratnya harus bersih zahirnya. Nonsen kalau orang itu bersih batinnya tapi zahirnya masih najis macam-macam, ya nggak bisa. Yo, yang penting hati saya bersih, sholat najis, ya nggak sah, kalau sholatnya aja nggak sah, kok apalagi. Maka dibersihkan dulu zahirnya, baru secara batin, ya sedikit demi sedikit dibersihkan gitu. Jadi hal seperti ini ya mudah, tapi jangan dianggap mudah. Masih ada waktu? Pak Ustadz bisa tanya, Pak Ustadz? Iya, Pak, Nah, ini monggo terkait silakan. ini Pak Ustadz. Selama ini kan kita urusan najis ini kan, tadi Pak Ustadz bilang terkait dengan masalah ibadah ya. Kita masalahnya mau sholat itu nggak bisa. Nah, selama ini jadi masalah kalau menurut saya, najis terkait dengan untuk makan. Maksudnya gini, kita katakanlah ke daerah satu daerah wisata gitu, kita tahu di situ ada terhidang makanan tadi yang nggak halal. Tentu dia dikhawatirkan piringnya, sendoknya, gelasnya segala macam akan terkena itu dan tidak akan, kita yakin tidak akan dia sama itu. Nah, lalu kita makan dari situ. Itu dampak kita makan dengan alat-alat yang mungkin tidak suci, itu efeknya apa sama yang kita makan? Gimana Pak? Ya, kalau kita ragu, mending ditinggalkan, Pak ya. Jadi jelas di situ ada makanan itu ya, tidak halal di situ. Kalau meskipun di sana, yang di sini di sini tidak, itu campur itu ya dalam satu restoran ya, itu sulit dihindari. Ya, beda ketika misalkan beda ini supplier ya. Ini suppliernya mana, ini suppliernya mana, beda supplier kita tahu. Ya gitu, itu beda supplier, beda alatnya segala bisa, itu sebenarnya disiasati sih sebenarnya bisa. Tapi kalau kita ragu, mending kita makan di luar, ya kita cari cari yang lebih aman, lebih nyaman Enggak, ya. maksudnya hukumnya itu Pak Ustadz. Tapi Kita kalau makan itu. kita, oh enggak, Kita itu telan bisa itu, itu enggak, ya kita enggak telan apa-apa, makanan yang dari piringnya yang enggak halal itu, apa dampaknya sama najis Pak, ya berarti di itu badan kita najis, ada najis itu? ya sudah najis itu ya. Tapi cara membersihkan najisnya sudah masuk ke tubuh kita ya nggak mungkin dibasuh 7 kali dengan tanah ya. Ya sudah, kita istighfar, kita minta ampun sama Allah, taubat, kedepannya lebih hati-hati lagi, ya lebih hati-hati lagi. Ya nggak mungkin di dalam kita, caranya gimana? Udah masuk makan ya. Kemudian dan kalau kita tidak tahu beda, Pak. Ya, Nah, betul. kalau kita tidak tahu, kita disuguhkan di sini ya, apa itu namanya? Kambing gulai, kambing guling. Ya. Judulnya kambing guling, makan kita kambing guling. Nggak tahunya di situ ada daging babi. Nggak tahu kan kita? Ya nggak apa-apa, mah halal itu. Tapi kalau kita tahu bagaimana, oh itu ternyata babi. Gimana kita saya keluarkan? Kalau bisa keluarkan, keluarkan. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Sudah. Selama kita tidak sengaja, ya di situ tadi jelas ada babinya, masih aja juga kita makan. Nah, itu beda dengan kita ini kambing guling. Ternyata babi yang disajikan. Ya sudah, ya suatu yang tidak kita sengaja, ya dimaafkan. Beda kalau tahu sengaja itu ya. Jadi najis ya. Kita makan. Ya, wallahu alam. Ya, monggo. Yang gampang aja Ustaz. Nggak usah pakai itu. Ya, ya, ya. Mm, mm, mm. Ya, betul. Jadi kalau ngepel itu tidak membasuh. Lain ya, ngepel sama membasuh itu lain. Maka kalau yang tidak paham, ada kotoran di situ, didorong aja pakai pel. Nah, itu bisa kemana-mana itu Pak najisnya. Caranya bagaimana? Ada kotoran itu, kita mau ngepel, ambil dulu kotorannya, digosok. Udah nggak ada, gampang kok, pakai 1 gelas saja. Ya pakai, nggak ada 1 gelas Pak, setengah gelas atau kurang dari itu. Yang penting set ngalir, bersih, dipel. Wah itu ya, suci itu. Heeh. Yang ngepel basah, yang penting tidak ada najis kan, nggak apa-apa Pak.
Bagus, bahasa kan bagus. Yang penting di situ tidak ada najis. Ya dibersihkan dulu Pak. Maka sebelum ngepel biasanya kan disapu dulu ya. Kalau nampak, insya Allah enggak lah, mau didorong aja enggak lah. Dibersihkan dulu, terus dipel. Aman itu insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Faslon aihada faslon ini suatu fasal fil haidi di dalam membahas tentang darah haid, wan nifasi dan darah nifas. Ini khusus yang perempuan ya, perempuan. Nah, ini adalah bagian dari agama kita ya, sampai detail dibahas mengenai haid dan nifas. Belum tentu di agama lain dibahas. Aqallul haidi, sedikit-sedikitnya haid, yaumun walailatun itu sehari semalam. Jadi kalau orang itu haid, itu minimal sehari semalam. Maka kalau dia itu haid itu tidak sholat itu minimal sehari semalam. Jadi itu dispensasi. Dispensasi ya. Nah kalau darahnya itu tidak sampai sehari semalam, itu bukan haid. Nah ini paling sedikit itu haid itu sehari semalam, dia haid keluar darah misalkan, terus nggak keluar lagi sampai sampai besok udah nggak keluar lagi itu bukan haid ya. Jadi haid itu minimal adalah sehari semalam. Di sana, jangan di sini. Wa ghalibuhu dan pada umumnya situn au sab'un yaitu 6 hari atau 7 hari pada umumnya ya. Kalau di sebaran normal itu di puncaknya ini itu paling banyak itu 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu dan paling banyak paling lama darah haid itu adalah khamsata asyara. Itu 15 yauman hari. Bilaya liha dan juga malamnya. 15 hari ya 15 malam. Itu paling lama. Maka kalau sudah lebih dari 15 hari 15 malam masih keluar darah haid itu dianggap sebagai darah istihadah. Maka dia sudah wajib sholat. Oh, masih keluar darah, itu tetap dia harus sholat. Kalau udah 15 hari kok keluar terus, itu berarti ada masalah itu, ya. Nah, tapi ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Beda dengan pendapatnya imam yang lain ini, ya. Kalau kita pendapatnya Imam Abu Hanifah, itu paling lama tidak 15 hari, tapi 10 hari. Paling lama 10 hari. Jadi beda. Maka lebih dari itu sudah dianggap bukan haid dan wajib sholat, wajib puasa meskipun keluar darahnya itu. Ya, ini kalau Imam Syafi'i kenapa mau sampai ada angka hari-hari itu? Itu melalui penelitian. Jadi beliau itu peneliti bukan ngarang. Beliau itu meneliti sekian lama dari ya apa orang-orang yang berkunjung ke Mekah. Itu wanita-wanita yang berkunjung ke Mekah itu ditanyain sama Imam Syafi'i. Kalau haid kamu berapa hari? Berapa hari? Itu ditanya itu. Dan di situ kalau bicara statistik itu sebenarnya sudah representatif itu. Imam Syafi'i itu ternyata memahami data, memahami bagaimana mengestimasi gitu ya, membuat perkiraan angka itu ya. Dengan milih populasinya benar. Kalau orang ke Mekah pasti Muslim. Ya zamanya Imam Syafi'i nggak mungkin lah orang orang nggak Muslim ngapain dia tawaf di. Jadi sudah target populasinya udah benar gitu. Dan itu sudah ada berbagai berbagai dunia penjuru dunia ditanya Imam Syafi'i lama itu ya. Jadi secara ambil populasi yang benar, lokusnya benar, sampelnya juga mungkin banyak gitu ya. Itu Imam Syafi'i. Ya. Nah kalau sekarang misalkan dilakukan penelitian menurut guru saya itu silahkan saja. Itu penelitian Imam Syafi'i dulu. Nah sekarang kalau menggunakan penelitian yang lebih canggih silahkan. Dan itu harus kesepakatan ulama dan para ahli saat ini. Ya, apakah tetap 15 hari ataukah berbeda? Ya seiring dengan perkembangan zaman, makanan, ya, obat-obatan dan segala macam ini, bagaimana ini? Itu penelitian bisa dilakukan, masih terbuka, ya. Jadi ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, selama belum ada pendapat yang lain kita ikuti ini ya, kita mau ikut siapa? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ya, demikian. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai haid dan nifas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.